Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Alia Faradila, NIM 20122182. Nah, pada hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama tentang kurban, yaitu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian dan ketentuan hewan kurban. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat mengetahui waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menguraikan hal yang disunahkan dalam penyembelihan hewan kurban. Dan yang terakhir, yaitu peserta didik mampu memperagakan tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebelumnya Ibu ingin tanya nih, dari kalian apakah ada yang sudah pernah melihat secara langsung proses penyembelihan hewan kurban? Pasti dari kalian sudah pernah melihat secara langsung proses penyembelihan hewan kurban ya. Nah, jadi apa sih itu kurban? Jadi kurban adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu qoriba yakrobu kurbanan, yang artinya itu dekat. Maksudnya dekat ini adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya, yaitu perintah untuk berkurban. Lalu secara syariat, kurban ini adalah menyembelih hewan ternak yang sudah memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu ada juga dasar hukum tentang kurban. Ada dua, yang pertama itu ada sunnah mu'akkad. Nah, sunnah mu'akkad ini itu bagi orang-orang yang mampu. Yang kedua ini wajib. Nah, wajib ini yaitu bagi orang-orang yang bernazar atau berjanji. Misalnya, itu ada seseorang yang apabila dia itu lulus ujian, maka dia akan berkorban 1 ekor kambing. Nah, maka hukum kurban ini menjadi wajib karena dia bernazar. Nah, dasar hukum kurban ini terdapat dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu ialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Selanjutnya yaitu materi tentang ketentuan hewan kurban. Nah, jadi hewan kurban yang akan dikurbankan ini itu tidak sembarang hewan ya, ada juga ketentuan dan syaratnya tersendiri. Yang pertama itu ketentuannya, jenis hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah dari golongan bahimatul an'am. Bahimatul an'am ini apa? Jadi bahimatul an'am ini adalah hewan yang diternakan untuk diperah susunya dan juga dikonsumsi dagingnya. Seperti contohnya apa? Yaitu seperti unta, domba, kambing, sapi, maupun kerbau. Nah, apabila kambing dan domba itu bisa untuk berkorban hanya untuk 1 orang ya. Jadi, kalau ada seekor kambing atau domba itu cuma bisa untuk 1 orang lah. Beda lagi kalau unta, kerbau, dan sapi itu bisa sampai untuk 7 orang. Selanjutnya yaitu tentang syarat hewan kurban. Nah, syarat hewan kurban ini ada 2. Yang pertama ini cukup umur dan yang kedua ini tidak dalam kondisi cacat. Yang pertama ini cukup umur. Nah, ini dikategorikan masing-masing ya. Yang pertama ini unta. Kalau unta ini umurnya itu minimal 5 tahun memasuki 6 tahun. Yang kedua yaitu sapi. Kalau sapi ini
Sama juga dengan kerbau, yaitu umurnya minimal 2 tahun memasuki 3 tahun. Yang ketiga yaitu kambing, umurnya 2 tahun yang memasuki 3 tahun. Dan yang keempat itu ada domba, yaitu umurnya 1 tahun dan memasuki umur 2 tahun. Lalu yang kedua ini syaratnya tidak dalam kondisi cacat ya. Yang pertama itu kondisi cacat itu tidak dalam kondisi cacat, maksudnya itu hewan yang akan dikurbankan itu matanya pertama tidak buta, yang kedua sehat badannya, yang ketiga itu kakinya tidak pincang, dan yang terakhir itu badannya tidak kurus kering. Nah, apabila sudah memenuhi syarat-syarat tersebut dan ketentuan yang tadi itu, maka hewan tersebut itu bisa untuk berkurban. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat penyembelihan. Nah, waktu penyembelihan hewan kurban ini ada dua. Yang pertama pada hari raya Idul Adha. Pada hari raya Idul Adha yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Dan yang kedua ini yaitu pada hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Lalu selanjutnya ada tempat penyembelihan. Nah, tempat penyembelihan ini sebaiknya itu dilakukan di dekat tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Tujuannya ini untuk apa? Yaitu tujuannya sebagai sarana untuk syiar Islam. Selanjutnya yaitu tentang sunnah dalam penyembelihan hewan kurban. Nah, dalam sunnah-sunnah penyembelihan hewan kurban ini juga ada 3. Yang pertama ini hewan kurban hendaknya disembelih sendiri. Jika orang yang berkurban ini laki-laki dan mampu menyembelih. Nah, kalau orangnya ini perempuan ataupun orangnya laki-laki tetapi tidak mampu untuk menyembelih, maka sebaiknya itu diserahkan kepada orang alim atau orang yang ahli dalam melakukan penyembelihan. Kemudian orang yang berkurban ini dianjurkan untuk ikut datang menyaksikan penyembelihannya. Lalu yang kedua, ini disyariatkan bagi orang yang berkurban apabila telah masuk bulan Zulhijjah itu tidak memotong rambut dan kuku sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, jadi apabila ada orang yang ingin berkurban itu ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah itu sebaiknya tidak boleh memotong rambut dan juga memotong kuku dulu. Nah, nanti apabila hewannya itu sudah disembelih, maka orang yang berkurban itu boleh untuk memotong rambut maupun memotong kukunya. Yang ketiga yaitu daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah. Nah, jadi pembagian hewan kurban ini ada 3. Yang pertama ini sepertiganya itu untuk orang yang berkurban dan keluarganya. Yang sepertiganya lagi itu untuk fakir miskin, dan yang sepertiganya lagi itu untuk tetangga sekitar atau bisa juga disimpan apabila sewaktu-waktu itu bisa dimanfaatkan. Selanjutnya ini ada tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah, yang pertama itu siapkan alat menyembelihnya yang tajam ya. Jadi anggap saja ini pisau. Sebelum menyembelih itu dipastikan pisau ini dalam kondisi tajam. Ya, yang kedua yaitu pastikan hewan yang disembelih ini sehat. Ini misalnya hewan sapi ya, syarat minimal hewan sapi itu umur 2 tahun menjelang 3 tahun ya, yaitu dalam kondisi sehat, tidak cacat, yaitu matanya ini tidak buta, kakinya tidak pincang, dan hewannya ini tidak kurus kering, dan memenuhi syarat usia sesuai jenisnya. Lalu yang kedua, hewan yang akan dikurbankan itu dibaringkan ke sebelah kiri rusuknya dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi hewannya ini harus dibaringkan ke sebelah kiri ya. Ini misalnya kiri. Dibaringkan ke sebelah kiri sambil membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lalu menyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan. Nah, jadi kakinya ini diletakkan di sini. Kaki yang menyembelih itu diletakkan di atas leher hewan supaya apa? Supaya hewannya ini tidak menggerak-gerakkan kepalanya ataupun meronta-ronta. Lalu selanjutnya proses menyembelih dilakukan dengan sekali gerakan tajam di bagian leher dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi pada saat menyembelih itu harus dengan 1 kali gerakan saja ya. Apabila segini itu belum kepotong aliran darahnya, saluran makan, dan vena maupun nadinya, maka bisa untuk ditarik ke segini lagi. Dan tidak boleh diulang-ulang seperti ini. Ya, sambil membaca Bismillah, ya Allahu Akbar, dan membaca Allahumma minka, ilaika Allahumma taqabbal min, nanti disebutkan siapa yang berkurban. Lalu yang kelima yaitu setelah penyembelihan, biarkan hewan itu mati secara sempurna dan darahnya ini keluar secara sepenuhnya. Nah, mungkin segitu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.